Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sahrul, saya dari kelas TI 3C. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu CPU, beserta fungsinya dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, beserta cara pemasangannya. Pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dan sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program, termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. CPU terbilang kompleks dalam melakukan pemrosesan dari GPU terbilang kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut lalu disimpan terlebih dahulu pada RAM, kemudian setiap instruksi akan diberi suatu alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data di RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Komponen-komponen CPU beserta fungsinya terdiri dari ada casing. Casing adalah wadah atau tempat semua perangkat yang terkait CPU ditempatkan dan dirangkai sehingga perangkat CPU aman, ringkas, dan praktis. Fungsi paling utama dari sebuah casing ini adalah melindungi komponen-komponen komputer dari debu, air, panas yang berlebihan, kotoran lainnya pada saat akan sedang gunakan, dan pastinya akan melindungi terhadap benturan fisik. Intinya, casing ini merupakan sebuah rumah dari hardware komputer tersebut, karena di dalam casing inilah terdapat semua hardware yang penting tempat penyusunan komputer berada. Kedua ada motherboard. Motherboard atau sering disebut sebagai papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Motherboard merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Bagian-bagian pada motherboard. Pada gambar pertama adalah slot prosesor, gambar kedua adalah slot RAM, gambar ketiga adalah slot bridge, gambar nomor 4 adalah slot bridge, gambar nomor 5 adalah PCI Express X16, gambar nomor 6 adalah PCI X1, nomor 7 adalah sebuah gambar slot RGB, nomor 8 adalah slot PCI, nomor 9 adalah BIOS, nomor 10 adalah CMOS baterai, nomor 11 adalah port SATA, 12 adalah port IDA, nomor 13 adalah port floppy disk, 14 adalah port power atau ATX power, dan 15 adalah sebuah back panel. Di dalam back panel ada yang nomor 16 adalah port PS2 mouse, 17 adalah port PS2 keyboard, 18 adalah sebuah port paralel, 15 adalah port series, 20 adalah sebuah gambar port SPDIK, SPDIF, dan 21 adalah port firmware, 22 adalah sebuah gambar port RJ45 disebut port LAN, 23 adalah port USB, yang terakhir adalah port audio atau yang gambar 24. Soket prosesor. Tempat terpasangnya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang sering disebut sebagian dari otak komputer. Ini adalah sebuah gambar soket prosesor. Sedangkan prosesor merupakan inti komputer di mana semua eksekusi program dijalankan olehnya. Nama lainnya CPU atau sentral
processing unit, atau yang disebut pula otak komputer, chip utama, core, dan lain-lain. Ada dua pabrikan yang ternama di dalam produksi CPU kelas desktop PC dan server, yaitu Intel Corporation dan AMD. Kedua produsen ini sama-sama berpusat di Amerika Serikat dan keduanya pun bersaing ketat dalam hal teknologi CPU dan harga. Ini adalah sebuah gambar prosesor. Produk-produk Intel. Ada Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Pentium Dual Core atau Core Duo, ada Intel Core 2 Duo, ada Intel Core 2 Quad, ada Intel Core i7, ada Intel Core i5, ada Intel Core i3, ada Intel Atom, ada Intel Xeon. Yang kedua ada socket RAM atau short memory. Fungsinya untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Ini adalah sebuah gambar RAM. Ini adalah sebuah gambar socket RAM atau short memory. RAM atau Random Access Memory. Macam-macam RAM. Ada EDORAM, ada SDRAM, ada DDR. Yang mana DDR ada 3, DDR1, DDR2, DDR3. EDORAM. Pertama ada EDORAM. EDORAM RAM jenis 2 yang dulu dipakai di masa Pentium 1 dan Pentium 2. Kapasitasnya per keping maksimal 32 MB saja. Yang kedua ada SDRAM. SDRAM jenis memori yang lebih baru yang dulu dipakai untuk Pentium 2, Pentium 3, dan awal Pentium 4. Memiliki ukuran yang lebih panjang dengan 2 patahan pin di pin kakinya. Kapasitas terbesar 226 MB per keping. Ini adalah 2 patahan 1, 2. DDR jenis memori yang masih seukuran dengan SDRAM. Hanya saja sudah menggunakan sistem double rate dan memiliki satu patahan digunakan untuk Pentium 4 dan awal dual core. Kapasitas terbesarnya 1 GB per keping. Sedangkan DDR2 jenis ini lanjutan dari DDR dengan peningkatan pada kecepatan transfer rate datanya, memiliki satu patahan yang berbeda posisi dengan DDR dan bisanya dipakai untuk Pentium dual core, Core 2, Duo, dan Core Duo Quad. Kapasitasnya terbesarnya 2 GB per keping. DDR3 atau Double Date Type 3 merupakan penerus DDR2 yang dirilis pada tahun 2007. Tegangan DDR3 adalah 1,5 volt, sehingga konsumsi daya pun lebih kecil jika dibandingkan dengan pendahulunya. Kapasitas standar DDR3 biasanya adalah 8 GB dengan ketersediaan untuk berbagai frekuensi seperti 800, 1066, 1323, 1600, 1800, 66, 2133 MHz. Yang ketiga ada gambar node bridge, sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dan sistem memori dan saluran utama motherboard. Ini adalah sebuah gambar node bridge. Short bridge sebutan bagi komponen pembantu node bridge. Ini adalah sebuah gambar node bridge. Yang kelima ada PCI Express X16. Untuk mendapatkan kartu grafik atau VGA card, kedap menghasilkan output yang berkualitas. PCI X1 untuk mendapatkan aksesoris seperti adapter kabel, TV tuner, dan sebagainya.
slot AGB untuk mendapatkan satu grafik atau VGA karya jenis AGB. Ini adalah sebuah gambar slot AGB. Slot PCI. Slot PCI adalah sebuah slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lainnya. Ini adalah sebuah gambar slot PCI. BIOS. BIOS memori permanen. BIOS adalah memori permanen tempat tersimpannya data, pengendalian, serta pengaturan dari komponen komputer. Ini adalah sebuah gambar BIOS. CMOS baterai. Untuk mempertahankan memori dan chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis, perangkat keras, dan penonton lainnya khusus untuk komputer. Ini adalah sebuah gambar CMOS baterai. Port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk membuka hard disk dan sistem komputer. Port IDE merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Ini adalah sebuah gambar IDE. Port IDE. Port floppy disk untuk menghubungkan media dan membuat file atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Ini adalah sebuah gambar port floppy disk. Yang ke-14 ada port power atau ATX power untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Konektor ini biasanya memiliki 20 pin atau 4 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4. Ini adalah power dengan 4 pin. Back panel, komponen port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Ini adalah sebuah gambar back panel. Yang 16 adalah port PS2 mouse. Fungsinya untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Sedangkan gambar yang ke-17 itulah gambar port PS2 keyboard yang berwarna biru. Fungsinya untuk memasang keyboard. Port paralel. Port paralel untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Ini adalah sebuah gambar port paralel. Port serial untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. Port SPDIF untuk menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti home theater. Ini adalah sebuah gambar port SPDIF. Yang ke-21 ada port firewire untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Kita bisa lihat ini ada sebuah port firewire. Port EC45 atau disebut port LAN. Fungsinya untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Port USB. Fungsinya untuk antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. Dan port audio.
untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Yang berikutnya ada kipas prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data konvensional yang dapat disimpan. Mulai kapasitas hard disk yang berada di pasaran biasanya bervariasi mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Yang berikutnya CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau Optical Disc Drive ini adalah peranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk membarnin atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Sedangkan format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM, drive, CD-ROM, DVD-ROM drive, DVD-ROM drive, dan DVD-ROM drive. Yang berikutnya ada komponen VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pemula grafis sebelum ditampilkan di monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Ini adalah sebuah gambar VGA card. Yang berikutnya adalah sound card. Sound card ini selalu kita bahas pada bagian pro audio, tapi kita akan bahas ulang. Sound card itu adalah peranti yang saat ini lebih berfungsi sebagai pengumpat audio. Ini untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Sound card juga berfungsi untuk mengontrol semua audio yang terdapat pada perangkat komputer. Yang berikutnya ada power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan AC menjadi AC sebelum dialihkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Ini adalah sebuah gambar dari power supply. Berikutnya, cara memasang komponen-komponen hardware di CPU. Persiapan dan merakit komputer. Untuk merakit, sebenarnya kita membutuhkan peralatan bermacam-macam. Cukup dengan OpenPulse ukuran sedang. Jika memang ada, pilih OpenPulse dengan unjuk magnet. Jenis oven ini akan memudahkan kita dalam membaut bagian CPU yang posisinya sulit. Selanjutnya, siapkan semua komponen hardware yang akan dirakit. Siapkan motherboard, prosesor, memori, hard disk, CD-ROM, modem, casing, mouse, dan keyboard. Rencananya kita akan memasang prosesor dan memori ke dalam motherboard dulu. Kemudian masukkan motherboard dalam casing dan memasang komponen hardware lainnya. Yang pertama itu menyiapkan motherboard. Langkah pertama adalah menyiapkan motherboard yang merupakan komponen induk motherboard hardware. Jika kita buka kotak motherboard, kita akan menemukan komponen pendukung motherboard. Apa saja komponen pendukung dari sebuah motherboard? Ada papan motherboard, kemudian ada kartu garansi, ada kabel dari SATA, ada konektor power SATA, ada kabel data ATA atau disingkat IDE, ada buku manualnya, ada CD driver, ada plate belakang casing.
seperti pada gambar di samping ini. Yang kemudian itu memasang prosesor. Buka pelindung soket pada motherboard, buka tuas pengunci pada soket motherboard, ambil prosesor dan pegang seperti pada gambar di samping ini. Jangan menyentuh pin pada prosesor. Perhatikan lekuk prosesor sebelum memasangnya. Cocokkan dengan soket pada motherboard. Kemudian pastikan lekuk prosesor sesuai dengan lekuk motherboard. Jangan ditekan, cukup ditekan dengan hati-hati. Pasang heatsink atau kipas prosesor. Sekarang kita akan memasang HCF, heatsink dan fan. Dengan cara masukkan ke pin, dudukkan HCF global pada motherboard. Tekan keempat pengunci kaki HCF. Caranya dengan menekan dua pengunci yang melintang secara bersamaan seperti pada gambar ini. Pasang konektor power kipas pada motherboard yang biasanya berada di dekat prosesor. Yang berikutnya itu memasang memori. Langkah selanjutnya adalah memasang memori ke motherboard. Memori yang kita pasang berjenis DDR2. Siapkan memori yang berjenis DDR2 pada motherboard. Buka kedua pengisi slot memori. Jangan tekan, cukup letakkan di hati. Tekan ke ujung memori secara bersamaan sampai dengan bunyi klik, yang artinya memori sudah terkunci yang baik. Nah, seperti pada gambar di samping ini. Menyiapkan casing. Pasang plat motherboard pada bagian belakang casing. Sekarang pasang baut spacer ke lubang pada casing. Sebelumnya, tentukan dahulu lubang mana saja yang akan diberi spacer sesuai dengan model motherboard. Kemudian memasang baut dudukan spacer sesuai dengan model motherboard. Yang berikutnya menyiapkan casing. Pasang plat motherboard pada bagian belakang casing. Sekarang pasang baut spacer ke lubang pada casing. Sebelumnya, tentukan dalam lubang mana saja yang akan diberi spacer sesuai dengan model motherboard. Memasang dudukan atau spacer sesuai dengan model motherboard. Masang motherboard ke dalam casing. Setelah casing siap, kita bisa memasukkan motherboard dalam casing. Masukkan motherboard dengan hati-hati beserta alas motherboard yang terbuat dari bahan gabus tipis. Posisikan motherboard dengan kedudukan baut yang terpasang. Ikuti dan perhatikan pada gambar di bawah ini. Masukkan motherboard pada casing, kemudian baut motherboard dan casing yang sesuai dengan posisi spesial. Berikutnya itu memasang hard disk. Motherboard sudah terpasang casing. Selanjutnya adalah memasang hard disk. Hard disk yang akan kita pasang jenis SATA. Yang pertama, siapkan hard disk dengan isi SATA. Yang kedua, masukkan hard disk ke salah satu tempat dan casing. Posisikan hard disk dengan posisi lubang baut seperti gambar di bawah ini, sehingga kita tinggal membautnya. Baut hard disk di dalam casing. Yang berikutnya itu menyiapkan kabel konektor power hard disk SATA. Memasang konektor power ke power supply. Pertama, hubungkan konektor hard disk dengan konektor power supply. Kedua, memastikan konektor sudah terhubung dengan baik. Ketiga, memasang konektor power ke hard disk. Berikutnya, tancapkan konektor power ke power hard disk. Menyiapkan konektor data hard disk SATA. Tancapkan kabel konektor ke power SATA pada motherboard. Setelah itu, tancapkan pula konektor data ke port data pada hard disk. Pastikan kabel konektor dan konektor data terpasang dengan baik. Yang berikutnya itu memasang CD-ROM. Setelah hard disk terpasang, kita bisa lanjutkan dengan memasang CD-ROM. CD-ROM yang kita pasang berjenis combo, yang bisa membaca keeping DVD dan menuliskan keeping CD. Yang pertama itu siapkan CD-ROM 1 GB
untuk mengatur identitas CD-ROM master atau slave. Posisikan sub-bumper di tengah, status CD-ROM menjadi slave. All data CD-ROM akan dihubungkan ke motherboard. Buka tutup bagian atas pada casing. Ambil CD-ROM lalu masukkan ke dalam casing. Letakkan posisi CD-ROM dan casing. Pastikan lubang baut terlihat dan baut keempat lubang menggunakan blok oven. Siapkan kabel ATA, kabel IDE untuk menghubungkan CD-ROM dengan motherboard. Sebelum melanjutkan, pastikan dahulu dekuk pada konektor dengan posisi yang benar, dan tekan dan pastikan konektor terhubung dengan baik. Di ujung kabel lainnya, tancapkan konektor ke port data pada hard disk. Tekan dan pastikan konektor terhubung dengan baik. Ambil salah satu konektor power pada power supply, samakan jenisnya lalu pasang sebagai patokan kabel power warna kuning. Diposisikan paling kiri, paling pinggir, dan tekan dan pastikan konektor terhubung dengan baik. Yang berikutnya itu memasang modem. Setelah CD-ROM terpasang, selanjutnya adalah memasang modem. Modem yang kita pasang berjenis dial-up. Pada paket pembelian modem, selain modem juga diberikan kabel sambungan ke telepon dan SIM driver. Pertama, lepaskan tutup bagian belakang casing. Yang kedua, pasang modem di slot PCI pada motherboard. Tekan sampai posisi modem mantap di slot PCI. Dan berikutnya itu memasang kabel power. Selanjutnya kita akan memasang kabel power motherboard. Motherboard pada umumnya mempunyai dua buah port power. Port untuk konektor 4 pin dan port untuk konektor 4 pin yang lokasinya berada di dekat prosesor. Pasang konektor power supply ke port pada motherboard. Dan berikutnya tekan dan pastikan konektor terhubung dengan baik. Ketiga, memasang konektor power 4 pin ke motherboard. Dan selanjutnya pasang konektor power 4 pin dan power supply ke port pada motherboard. Dan terakhir, tekan dan pastikan konektor terhubung dengan baik. Memasang front panel. Kita perhatikan bagian depan casing terdapat tombol dan port yang memudahkan kita dalam menggunakan komputer. Ada tombol power, tombol reset, USB, port audio, dan lampu indikator dapat fokus dengan baik. Kita harus melakukan memasang kabel front panel casing ke port yang ada pada motherboard. Kabel lampu indikator halus pada casing yang akan ditempelkan pada motherboard. Tancapkan konektor ke pin 1 dan 3 pada motherboard. Kabel tombol power pada casing yang akan ditancapkan pada motherboard. Tancapkan konektor ke pin 5 dan 7 pada motherboard. Kabel tombol reset pada casing yang akan ditancapkan pada motherboard. Tancapkan konektor ke pin 6 dan 8 pada motherboard. Kabel front USB pada casing yang akan ditancapkan kabel motherboard. Kabel front audio pada casing yang akan ditancapkan pada motherboard. Tancapkan kabel audio ke pin audio pada motherboard. Jika Anda kesulitan ditemukan pin audio, cek informasi ini di buku manual. Dan terakhir, periksa kembali dan pastikan komponen-komponen dan koneksi kabel sudah terpasang dengan baik. Perlu diperhatikan juga tidak ada kabel yang tersangkut pada kipas prosesor. Kencangkan baut casing, kemudian cek semuanya apakah sudah terpasang benar. Dan terakhir, pasang sewajib-wajibnya menurut buku panduan yang Anda dapat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan lewat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.